Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat wabil khusus yang ikut hadir bersama kita, orang tua kita, Al-Habib Muhsin Al-Haddad, begitu juga Al-Habib Rizal bin Syihab, begitu juga wabil khusus Sahibul Bait Ustadz Kiai Imran Munib selaku pemimpin Ponpes Nurul Gholam. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para kiai kita selalu dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, serta mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk membimbing umat agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan yang ikut hadir di sini semuanya diberkahi oleh Allah. Karena ini acara nih, misalkan lihat nontonnya tadi yang disebutin ke Imran Munib niku, wah semuanya luar biasa. Dari hataman Al-Quran, terus tahlil, maulid, wah semuanya luar biasa. Nih, yang paling luar biasa dari semua itu ya hataman Al-Quran itu, karena Al-Quran yang paling tinggi. Bahkan kata para ulama, kita niku nek misalkan mau dapat pahala, kadang ndak usah baca Al-Quran lagi. Ngelihat Al-Quran tok ndak kita baca niku sudah pahala. Ya, bayangkan yang baca Al-Quran. Kita ngelihat tok ini Al-Quran, masya Allah. Kita lihat tok gini, wis pahala. Maka dari itu ada namanya Al-Imam Waqi' ini. Imam Waqi' ini tabi'in. Imam Waqi' ini nek misalkan dia habis baca Al-Quran atau tidak baca Al-Quran, senangannya beliau itu dicium-cium terus, dicium, ditaruh kepala sambil mengucap, ini firman Tuhanku, ini firman Tuhanku. Makanya nek zaman saat niki enten tiyang kok ngomong itu ndak boleh itu nek nyium Al-Quran niku bid'ah syirik, ketinggalan zaman niku dia. Dulu tabi'in niki, artinya tabi'in niku itu zaman setelah sahabat. Jadi muridnya sahabat itu dinamakan tabi'in. Nah, Imam Waqi' itu seperti itu. Saking cintanya Al-Quran. Jadi kemuliaan Al-Quran ini bukan hanya orang yang baca, si ngelihat itu wis mulia. Ngelihat, nek mendengar piye? Mendengar itu syarat dari mendapatkan rahmat. Makanya di dalam Al-Quran itu enten wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Nek dibacakan Al-Quran, kita mendengarkan. Ya, mendengarkan, apalagi ibu-ibu sing perempuan sing biasa head kan tidak boleh baca Al-Quran. Bagaimana cara misalkan mendapatkan pahala? Wis setel di HP, di YouTube, di radio, dengarkan bojone baca Al-Quran, di rungok kayak itu sudah apa? Mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi melihat dapat pahala, mendengar dapat pahala, bukan hanya pahala turhamun, ini artinya la'alakum turhamun, agar kita semua nanti didapatkan rahmat oleh Allah. Nek rahmat Allah ini jangan dibayangkan nek kita saking sering mendengar rahmat. Itu kayak biasa ya. Rahmat mati gue ya. Ini jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu nanti bagaimana caranya kalau Allah sudah meletakkan rahmat itu di dalam hati kita, itu kayak kita itu yang tadinya senang maksiat jadi benci sama maksiat. Itu rahmat tertinggi, Pak. Itu rahmat tertinggi. Yang tadinya kita itu malas sholat sunnah jadi rajin sholat sunnah. Yang tadinya kita malas baca Al-Quran jadi rajin baca Al-Quran. Maka dari itu kita nek misalkan ada orang baca Al-Quran, itu memang disunahkan mendengarkan. Cuman itu disunahkan mendengar. Tapi nek kita ada orang baca Al-Quran kok mengganggu, teriak-teriak apa wis tidak jelas, itu malah hukumnya haram. Ya. Jadi mendengarkannya hukumnya sunnah, cuman nek misalkan mengganggu jadinya apa? Haram. Nah itu sih mendengarkan. Apalagi nanti yang membaca, membaca semuanya Pak. Mulut ikut, mata ikut, kuping ikut. Ya. Semuanya panca indera kita fokuskan dalam Al-Quran. Wah itu baca Al-Quran kan satu huruf saja sudah dapat ke 10 pahala, 10 rahmat, 10 macam-macam. Nah ini jangan dibayangkan satu rahmat aja yang saya katakan tadi itu luar biasa. Maka dari itu kata
Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, nanti di hari kiamat kita itu nek tahu rahmatnya Allah satu aja, itu sudah mengerikan sudah. Sampai malu nanti kita itu protes sama Allah. Nek di dunia ini kan kita kadang sering protes, kok hidupku kok ngene ae. Wis sering ngaji Al-Qur'an, wis sering hadir selapanan Kiai Imron, kok masih ngene aja. Nanti nek misalkan di akhirat ditampakkan semua rahmat Allah, kita itu sampai kemalu-malu. Wis iki piye? Dulu aku kok pernah menentang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemuliaan Al-Qur'an. Ndak usah membaca, mendengarkan, bahkan melihat mawon. Ini dibuka kita lihat. Makanya itu nek biasanya saya punya guru. Di masjid kan itu bapak-bapak maaf. Di masjid itu biasanya ada kaligrafi. Apa sih namanya itu? Ini kaligrafi di tembok-tembok. Itu nek ada salah satu guru saya nek masuk masjid itu melihat di tembok mawon. Ya. Nek kita ngeliatin tembok, pikiran utang nih. Mereka ngeliatin tembok, ngeliatin Al-Quran mawon, tulisan Al-Quran itu wis dapat pahala. Apalagi sing baca, luar biasa. Ini bayangkan itu yang baca. Bayangkan kalau misalkan baca sambil memahami artinya, wah, luweh-luweh meneh. Maka dari itu Al-Quran ini kemuliaannya nanti tidak bakal berhenti. Para ulama ditanya, siapa mereka yang mendapatkan syafaat Al-Quran? Kata para ulama, bukan hanya mendengarkan, bukan hanya melihat, bukan hanya membaca, tapi mereka yang mengamalkan Al-Quran ini, itu nanti yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Maka dari itu banyak sekali kata Rasulullah, kamin qari'in itu artinya berapa banyak orang yang baca Al-Quran, wal Quran yal'an, tapi Al-Quran melaknat dia. Kenapa dia baca Al-Quran cuman seneng ganggu tetangganya? Dia seneng baca Al-Quran cuman keluarganya, pokoknya dia dolim sama keluarganya. Cuman ini jangan dijadikan dalil. Kalau kayak ngono saya ndak usah baca Al-Quran. Loh, jangan. Tetap itu nanti 2 kali lipat. Wis kita jadi orang jahat tak pernah megang Al-Quran. Mungkin bisa jadi gara-gara Al-Quran ini nanti pahala kita atau hidayah kita lewat apa? Al-Quran. Nah maka dari itu Al-Quran itu bisa melaknat juga bagi orang-orang yang sering membaca dia. Akan tetapi kita itu tidak mengamalkan Al-Quran tersebut. Ini nanti orang-orang yang sering membaca pahalanya itu ada, tapi nanti di hari kiamat itu kayak pahalanya itu cuman abu-abu, remeng-remeng gitu, rak ketok. Ya maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, acara niki luar biasa. Saya nek misalkan saya sering cerita, dulu saya punya guru namanya Ustaz Ridho Assegaf. Beliau sudah meninggal. Seorang satu habaib, beliau muridnya Habib Umar. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya di sisi Allah. Beliau niku Bapak Ibu sama Al-Quran luar biasa. Sampai sekarang yang saya ingat dari beliau itu cuma satu. Dulu mungkin nek sinau saya sering turu beliau. Jadi saya ingat itu beliau, kehidupan beliau sama Al-Quran. Beliau itu di mana-mana. Ini tak ceritakan dari mulai beliau muda. Beliau muda ngafal Al-Quran itu tidak bisa. Karena kenapa? Beliau dulu mondok sambil cari uang. Jadi sulit nek misalkan mau ngapal tiba-tiba uang kurang, akhirnya cari uang sambil apa? Mondok. Wis mondoknya kita. Setelah itu beliau berangkat ke Yaman, ke tempat Habib Umar bin Hafid. Sampai di sana beliau mulai ngafal Al-Quran. Pulang dari sana ngajar di pondok saya. Akhirnya ngajar di pondok itu beliau sudah hafal Al-Quran baru 15 juz. Cuman pada saat itu beliau itu sudah menjadi ketua pemimpin Al-Quran. Subhanallahnya beliau belum hatam-hatam, akan tetapi di tangan beliau ratusan orang sudah hatam. Langsung setoran sama beliau. Alhamdulillah kita juga ikut setoran sama beliau. Sampai waktu itu beliau ini anaknya sudah banyak, kesibukannya luar biasa. Ini maaf, bojone sampai 2. Ya, jadi bayangkan kesibukan beliau. Ini udah ditiru Pak. Ibu-ibu wis melotot nih. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau bojone 2, anaknya akeh wis ora usah dibayangin, satu pabrik aja kadang akeh kok. Ya. Ini 2 pabrik. Bojone 2, anaknya akeh, ngajar di pondok, dakwah di luar. Sudah seperti itu, 15 juz itu tidak ditinggalkan. Masih diulang, bakal beliau nambah hafalannya. Jadi beliau itu kalau kita nyetor Al-Quran 1 juz, nanti beliau nagih kita. Saya sudah dengarkan jenengan 1 juz, nanti sampai sing dengarkan saya mau nyetor juga. Saya masih ingat, sebelum 1 bulan beliau meninggal,
Beliau itu hafalannya sudah sampai 25 juz. 25 juz. Pada saat itu acara di pondok itu acara Isra Mi'raj. Wis Maulid, akhirnya beliau itu yang ceramah. Beliau akhirnya cerita, ceramahnya beliau ini tidak terlalu banyak dalil, tapi nyentuhnya itu sampai kehidupan kita tidak bakal lupa kita sudah. Gara-gara ceramah itu. Beliau ternyata sebelum ceramah itu ada yang nanya, Ustaz, jenengan ini kamu sibuk luar biasa. Sampai ini insya Allah digolongkan nanti di akhir sama orang-orang yang penghafal Al-Quran sudah. Wis dari tangan beliau ratusan orang kok penghafal Al-Quran. Apalagi beliau itu ibadahnya tidak usah ditanya. Kita itu nek belajar tasawuf itu akhlak Bapak Ibu. Akhlak. Kita asal omongan beliau sama perilaku beliau, kita lebih mengambil faedah daripada perilaku beliau. Omongannya ini tidak seberapa, akan tetapi gaya beliau hidup ini lebih bisa menasihati kita. Beliau itu yang saya salut juga. Tidak pernah seumur hidup saya sama beliau. Saya di pondok waktu itu sama beliau 8 tahun. Saya tidak pernah melihat beliau meninggalkan sholat jamaah. Jangankan meninggalkan sholat jamaah, ketinggalan 1 rakaat sama imam pun tidak pernah. Nek beliau datang ke masjid, itu kok imam sudah rakaat kedua misalkan, beliau ikut sholat. Setelah sholat beliau manggil santri sholat lagi, diulangi sholatnya. Saking tidak mau ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Itu saya tidak pernah melihat beliau ketinggalan. Makanya beliau ini kadang misalkan tidak sholat di masjid, itu setelah itu pasti ada beberapa santri sing ditugaskan itu ke rumah beliau. Nanti beliau nyuruh siapa, nang coba panggilkan fulan, nanti sholat di rumah sama beliau. Nah itu pokoknya luar biasanya beliau seperti itu. Akhirnya beliau pokoknya sebelum ceramah itu ditanya, ya Ustaz, antum niki tidak usah teruskan hafalan, antum fokus sama santri mawon, dengarkan hafalan, ngajar santri, dakwah di luar sama keluarga, wis insya Allah sampai ini sudah masuk fi zumratil hufat. Ada yang bertanya, sampai bakal digolongkan orang-orang ahlillah. Ahlillah ini keluarganya Allah, bukan keluarganya Allah. Ini maksudnya ada hubungan enggak, saking dekatnya sama Allah. Maka dari itu Rasulullah mengatakan ahlul Quran ahlullah. Orang yang selalu bersama Al-Quran itu keluarganya Allah. Maksudnya dia, maksudnya saking dekatnya sama Allah. Nah sampai ini bakal tergolong seperti itu. Ulama wis alim sudah luar biasa. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita tergolong ahlullah juga. Akhirnya beliau jawabnya, kata beliau apa? Pas ditanya itu, nanti tak jawab pas tak ceramah. Akhirnya beliau ceramah, beliau mengatakan seperti ini, kenapa saya kok masih ngoyo nambah hafalan saya? Kata beliau, saya sedih. 25 juz ini, ada beberapa juz saya itu sulit lancarnya, karena juz 20 ke atas itu sulit melancarkan. Bagi yang menghafalkan Quran ini tahu banget ini. Juz 20 ke atas itu sulit, karena ayatnya, kata-katanya, kalimatnya sulit, dan ayatnya pendek-pendek, itu lebih sulit lagi. Saya walaupun 25 juz ini kurang lancar, ada beberapa juz, akan tetapi saya tetap mau melanjutkan hafalan Al-Quran saya. Kenapa? Cita-cita saya cuma satu. Saya ini tidak bisa membalas orang tua saya yang sudah meninggal. Orang tua beliau, sing ibu beliau, itu sudah meninggal. Nek ayah masih ada. Saya tidak bisa membalas ibu saya, karena pas saya belajar di Yaman, ibu saya meninggal. Saya tidak bisa hadir. Tidak bisa hadir pada saat itu, tidak bisa pulang. Nek pulang juga tidak nyandak sudah. Akhirnya saya ini bertekad, mau bagaimanapun, saya ini cita-cita saya sampai kuburan saya mau bersama Al-Quran. Amin Allahumma. Itu menurut saya cita-cita terindah yang pernah saya dengar dari seseorang. Tidak sampai situ, kata beliau, saya mau membalas jasa orang tua saya. Kalau misalkan alhamdulillah saya ini kok ditakdirkan sama Allah sebelum meninggal saya khatam Al-Quran, nanti di akhirat saya bisa memakaikan apa? Mahkota untuk orang tua saya. Kalau misalkan saya nanti, ini kata-kata beliau, misalkan saya meninggal kok saya belum khatam, saya minta sama Allah, ini doa beliau di setiap sholat, saya minta sama Allah, ya Allah nanti dikuburkan, izinkan aku meneruskan hafalan Al-Quran. Amin Allahumma. Saya ini kata-kata menurut saya kata-kata dari guru. Beliau bahasanya itu kurang begitu bagus. Beliau ini orang Palembang, ngetos Palembang bu, Gunung Pati kanan sana bu. Pokoknya aduh pokoknya numpak pesawat tak tekan-tekan.
Tapi yang beliau sampaikan itu mungkin yang sezaman sama saya di pondok itu tidak bakal lupa hal-hal seperti itu. Maka dari itu orang yang mengejar Al-Quran semuanya bakal mengejarnya. Akan tetapi orang yang meninggalkan Al-Quran semuanya bakal meninggalkan kita. Ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari kitab suciku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan disempitkan oleh Allah kehidupan. Wa sanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti kita bangkitkan di hari kiamat buta, bukan buta mata. Bukan buta mata, hatinya buta. Dengan arti apa? Hatinya buta. Ini amal-amalnya yang dia kira baik, tidak tahu tidak ada yang baik. Sanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma wa qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, nanti orang-orang yang seperti itu di hari kiamat mengatakan, ya Allah, dulu perasaan di dunia aku ini bisa melihat. Maksudnya bisa melihat, aku kok bisa ibadah, enak ibadahku, tak pikir ibadahku semuanya diterima. Akan tetapi kok di hari kiamat ini tiba-tiba amal solehku tidak ada. Nah, maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini kemuliaan Al-Quran tidak ada habisnya. Intinya ini orang mau selamat, mau enak hidupnya, pegang terus Al-Quran. Ya, bukan hanya dipegang, Pak. Ya, pegang tuh ya. Akan tetapi nopo ya dibaca juga. Apalagi nek misalkan kita bisa ada guru, ada kiai minta ajarkan arti-artinya, minta ajarkan hikmah-hikmahnya di dalam situ. Wah, itu luar biasa lagi. Wes apa namanya, saya itu di pondok dulu. Nek misalkan kita ndak hafal Al-Qur'an, diwajibkan sehari itu baca 1 juz. Diwajibkan baca berapa? 1 juz. Itu paling minimal sudah. Wes nek kita zaman sekarang wis sulit bekerja, wis minimal 1 ayat. Jangan sampai kita ini sehari tidak pernah lihat Al-Quran. Naudzubillah, nek setahun sekali kelihatannya pas di awal Ramadan tuh. Pas diambil dari atas lemari wis debuan. Ya. Selalu ada Nabi Muhammad. Maka dari itu kemuliaan Al-Quran ini bakal memuliakan kita juga. Kalau kita memuliakan Al-Quran, tidak usah Al-Qurannya Bapak Ibu. Dulu ada namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi itu beliau itu pernah nemu tulisan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim di kertas. Misalkan ada kertas tulisan Bismillahirrahmanirrahim, itu beliau ambil. Karena kenapa? Itu jatuh di jalanan. Beliau ambil, dibersihkan tulisan tersebut, dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat sing api, di apa namanya kotak yang bagus. Habis itu ditaruh di atas lemari, dicium sama beliau, ditaruh di atas lemari. Setiap hari beliau ngambungi itu tuh. Akhirnya beliau di dalam mimpi itu, sampai mimpi ada orang yang berkata, "Tayyabta ismi fid dunya sa'utayyibanna ismaka fil akhir." Engkau telah mewangikan namaku di dunia, aku akan wangikan namamu di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Wis, pokoknya pegangan hidup kita itu aja. Ini orang kok maunya nurut sama Gusti Allah, insya Allah dunia dan seisinya ngejar dia. Amin Allahumma. Itu sudah pasti itu. Bib, kok kita lihat ya Bib, ada sebagian ulama, bagian habaib, sebagian ustaz, dia itu orangnya luar biasa, kok kehidupannya susah. Kita itu melihat aja Bib, kehidupannya susah, hatinya tenang. Hatinya tenang. Mungkin jenengan misalkan ziarah ke kiai pengdesa itu kan banyak kehidupannya biasa, hidupnya di gubuk. Saya pernah itu ziarah ke Banten sana, ada kiai Munfasir namanya. Beliau itu masih ada sampai sekarang. Orangnya sudah tua. Itu yang bertamu sama beliau itu pejabat semua. Ini maaf, semua presiden, ya. Semua presiden dari zaman Gus Dur itu soalnya ke beliau. Sampai apa namanya? Sampai sekarang. Pemilu sekarang ono sing apa lebih banyak saya tidak tahu. Nah, itu beliau cuman rumahnya digubuk. Cuman nek misalkan tamunya ini pejabat-pejabat semua. Itu luar biasa. Maka dari itu nek misalkan kita lihat mana katanya nek orang itu berpegangan sama kitab Allah, berpegangan sama perintah Allah, itu katanya hidupnya enak loh. Beliau ini merasa sudah paling enak. Wong beliau itu dikasih uang, dikasih apa, menolak. Maka dari itu kata para ulama, nek misalkan kita mau ngetes, ini cuman tidak mesti. Cuman biasa nih, nek mau ngetes orang yang ikut jujur ulama, sing ndak cinta dunia, kasih kayak uang di depan muka. Nek misalkan dia bergetar, halal haram diambil, nah ini ya dia alim, akan tetapi hatinya masih terkumpul dengan Allah,
dengan dunia. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, apalagi wis hatamal Al-Qur'an ditambah tahlil, baca la ilaha illallah, wis macam-macam. Mudah-mudahan sing hadir di sini mudah-mudahan kedapatan berkah semua dari Al-Qur'an. Mudah-mudahan perkumpulan ini nanti bisa menjadi saksi kita di akhirat bahwasanya ya Allah kita pernah walaupun sehari memuliakan kitab suci-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan kata-kata kita seperti itu kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika saya berhenti, silahkan berdoa miturut keinginannya jenengan masing-masing. Keinginannya macam-macam. Ono sing kepengin kawin meneh. Sing kepengin kawin meneh muga-muga hasil. Tapi nek sing urung kawin yo ndak kawin ya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi bismillahirrahmanirrahim, hurmati bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, adhamati bismillahirrahmanirrahim, jalali bismillahirrahmanirrahim, jamali bismillahirrahmanirrahim, kamali bismillahirrahmanirrahim, hebati bismillahirrahmanirrahim, wabimanzilati bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, jabaruti bismillahirrahmanirrahim, kamali bismillahirrahmanirrahim, hebati bismillahirrahmanirrahim, wabijalali bismillahirrahmanirrahim, wabisyati bismillahirrahmanirrahim, wabiquwati bismillahirrahmanirrahim, fa'aqatri wa syarsadri wa yasir amri wa rizukni min haitsu la yahtasabu bifatika wa karamika ya man huwa kafaha ya ain syar Amin ma'in sin kau fa'asaluka bijal ijati wa jalil haibati wa jabur rahmati anta ja'alna min ibadika syalihin alatin la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin wa anta syirala syirama wa syirama wa fa'alana ya Allah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.